Kan kemarin jelas kalau kita berbicara kalamullah maka itu punya makna dua. Satu, bisa kalamullah di situ bimana ay kalamun qadim, yaitu kalam qadimnya Allah. Apa makna kalam qadim Allah? Kalam yang qadim, kalam qadimnya Allah itu la sautun wala harfun, tidak ada suara, tidak ada huruf. Itu makna daripada kalamullah kalau diartikan kalamun qadim, kalam yang qadim. Atau juga kalamullah itu bisa kita maknakan adalah ayat Al-Qur'an. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Mari kita dengarkan pembacaan kalamullah. Berarti Al-Quran kita maknakan. Apakah itu juga salah? Itu enggak salah. Itu juga benar. Dan itu hakikat maknanya. Hakiki. Sama seperti kita memaknakan kalamullah itu, yaitu kalam yang tanpa suara dan tanpa huruf. Itu hakiki. Maka kalau kita mengartikan kalamullah bisa dua. Tujuannya bisa dua. Satu kalam qadim, yang kedua kalamnya kalam Al-Quran, Al-Quranul Karim. Maka dalam sebuah keterangan Al-Quran itu, ketika kita menyebut Al-Quranul Karim, kalamullah, berarti maknanya adalah al-mu'jiz, melemahkan seluruh bahasa yang ada di alam dunia ini. Artinya tidak ada bahasa keindahan, keunikan atau segala dari segi makna dan segi lafaz mengalahkan yang namanya Al-Quranul Karim. Jadi bahasa Al-Quran yang kita baca, seorang ulama memaknakan kalau diartikan kalamullah itu adalah Al-Quran, maka maknanya al-mu'jiz. Tidak ada bahasa yang bisa mengalahkan bahasa apa yang kita baca, yaitu Al-Quranul Karim itu. Ya. Dan ada ayat juga menjelaskan, silakan kau kumpulkan manusia yang paling hebat di alam dunia untuk membuat satu ayat aja seperti Al-Quran, maka nggak ada yang mampu. Begitu. Ya. Berarti kalamullah, kalau kita bicara kalamullah, berarti kita bisa punya makna dua, dan dua-duanya nggak salah. Dua-duanya benar kita memaknakan kalamullah. Namun hanya beda dalam segi definisi. Kalau kalam qadim itu berarti definisinya la sautun, kalam ucapan omongan yang tanpa ada suara dan tanpa ada huruf. Adapun kalam yang kita baca Al-Quranul Karim, kalamullah kita artikan ke Al-Quranul Karim yang kita baca, itu pun gak salah, gak murtad, gak jadi masalah, bahkan benar. Dan itu mana hakiki, bukan mana majazi. Nah, dan begitu. Maka kembali, kalau dalil Al-Quran, dalil Allah itu punya sifat kalam, kan kita nggak tahu kalam qadimnya Allah. Kalau Allah menyatakan kalau saya ini punya sifat kalam, kan kita nggak ketahui dan kita nggak ngerti. Kenapa? Karena tadi tanpa dibuka hijab manusia talaki untuk memahami kalam Allah itu nggak bakal mungkin. Tapi kita tahu dan kita yakin dari mana? Dari kalam Al-Quran, yaitu wakallama taklima. Jadi wakallama taklima ini mendilalahkan Allah itu berkata dalam kalam qadimnya, kalau saya punya sifat kalam. Begitu. Seperti gitu maksudnya. Jadi ayat-ayat yang kita baca itu mendilalahkan akan kalam qadimnya Allah seperti itu. Kalau di sini kalau wakallama taklima sebagai dalil Allah maha bicara, Allah punya sifat kalam, berarti pada kalam qadimnya Allah pun Allah menyatakan kalau saya punya sifat kalam. Intinya seperti itu. Ya. Cuman yang jadi permasalahan antara kalam qadim la sautun wala harfun dengan kalam Al-Quran, kembali kemarin paman qala inna hadal surat anahida surah, dan kemarin dijelaskan. Ya. Apa kemarin penjelasannya? Paman qala inna hadal surah laisat min kalamillah. Kalau ada orang mengatakan surat ini
mungkin baca Fatihah. Ini Fatihah, surat Fatihah, laisa min kalamillah, bukan kalam Allah. Apa hukumnya? Yukfaru, kafir. Maka wajib syahadat lagi. Gitu. Atau ankara anabaina daftarnya mushaf kalam Allah, atau dia mengingkari setiap tulisan yang ada per kertas dalam Quran itu, mengingkari akan yang namanya itu bukan kalamullah, yukfar, hukumnya kafir. Namun dikecualikan kalau pengen terbebas dari kekafiran, dikala kita menyebut berkata seperti itu, paman qala ila in ayyurida anadzalika laysa wasifatun qaimah. Kalau dia mengatakan ini bukan kalamullah, tapi di hatinya dia meyakinkan artinya bukan kalam yang kodim, yaitu la sautun wal harpun. Gitu. Kalau dia di hatinya niatnya seperti itu, ini bukan kalamullah, tapi maksudnya bukan kalam kodimnya Allah, maka itu terbebas dari kekafiran. Tapi kalau dia hatinya kosong, nggak punya keyakinan seperti itu, atau yang parah lagi, dia benar-benar meyakinkan dan mengingkari itu kalamullah, Al-Quran yang kita baca setiap ya pokoknya sebuku itu dah, itu mayukfar, kafir hukumnya. Ini batasan kita dalam akidah ya seperti ini. Kita nggak bisa neko-neko, nggak bisa ngayal-ngayal, nggak bisa bahasa kata kita mungkin mengira-ngira, nggak bisa. Tauhid itu harus pas, nggak bisa ngira-ngira. Pas ranahnya beda. Jadi kalau kita bahasannya seperti ini bukan kalamullah. Dia ngomong bukan itu di hatinya, artinya bukan kalam kodimnya Allah. Benar itu mah nggak kafir. Tapi kalau hatinya diam, nggak ada niatan ke situ, niatan kalam kodimnya Allah. Dikala dia mengatakan ini bukan kalamullah, dia hatinya kosong, diam, kosong, atau dia yang parahnya lagi tadi mengiyakan, mengingkari benar, mulutnya ingkar berkata, hatinya juga mengingkari, itu mah yukfar, dihukumi kafir. Itu kita nggak bisa ngereka-reka. Penjelasan tadi kan kita jelas bahwasanya kalam kodimnya Allah yang sifat 13 bla 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 bla. Lalu Al-Quran ini kita kemarin juga udah menerangkan definisinya Quran itu seperti ini permasalahannya. Maka kalau ada sekecil tentang pembicaraan kita berkaitan tentang yang namanya Quran, maka di sini kita harus paham sedikit tentang rincian bagaimana cara kita berbicara tentang kalam Quran yang kita baca. Kalau kalam kodim mungkin kita udah sepakat semua dan itu nggak bisa direka-reka lagi dan nggak bisa dineko-neko lagi. Harus 100% full kalam kodimnya itu tidak ada suara dan tidak ada huruf, dan itu harga mati. Sekali saja ente ragu tentang itu, maka wajib bersyahadat lagi. Ini kan urusan tauhid begitu. Ya, kecuali tadi kalau dia berkata ini yang saya pegang umpama Al-Quran, ini bukan kalamullah, tapi di hatinya bukan itu, maksudnya bukan kalam kodimnya Allah, itu bebas, bisa, dan itu akidah yang benar. Itu. Ya. Adapun wa kalamullah bimana akhir. Nah, sekarang kita kembali lagi kan masalah yang kemarin. Arti kalamullah, kalau kita mengartikan kalamullah itu diartikan makna yang kedua apa? Yaitu Al-Quran yang kita baca. Kalau kalam qadim udah jelas seperti itulah, sautun wala harpun. Kalau dikatakan wa kalamullah Musa, ada wa kalamullah, adapun ucap kalam Allah bimana akhir, artinya makna yang kedua apa? Yaitu Quran. Artinya kalau kita mengartikan kalamullah, kita artikan Al-Quran al-makru yang kita baca. Apa maknanya? Kalau kita mengartikan mana kalamullah? Ini kalamullah. Apa maknanya? Kan begitu, harus tahu. Kalau umpama ngomongnya kemari tapi
larinya ke kalam kodim, itu bahaya nantinya. Jadi berbentrokan. Ya. Kalau kalamullah diartikan Al-Qur'an, ya begitu bahasanya dah. Apa maknanya? Berarti kalamullah yang diartikan Al-Qur'an itu maknanya alabtul munazzal, yaitu lafad. Jadi arti Quran itu ya lafad. Munazzal yang Allah turunkan ala Sayyidina Muhammad, kepada Rasul kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisun, sifatnya hadis. Alhamdulillah. Khalaqallahu ta'ala, yang itu Allah ciptakan, Allah buat, Allah ciptakan. Ingat, tapi yang Quran ya awal, ini arti jangan larinya ke kalam kodim, jangan kalam nomor yang sifat yang 13. Bahaya ini kalau saya ngomong kayak gini ente larinya ke situ, sadat lagi. Iya dah, siap Ustaz. Tuh. Kemudian yang Allah ciptakan diletakkan di mana oleh Allah? Fil Lauhil Mahfuz. Lauhul Mahfuz, sebelum diturunkan oleh malaikat Jibril pelantarannya kepada Rasulullah, yang itu diuntut oleh malaikat Jibril diturunkan kepada Rasulullah, bagaimana situasi kondisinya, itu baru arti makna daripada Quran. Jadi Quran itu maknanya labdun munazzal ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu ta'ala fil Lauhil Mahfuz. Itu makna Quran. Itu mana Quran. Itu. Allahu Akbar. Wahaka ba'duhum anakula arpin. Bahkan sebagian ulama menghikayahkan, menceritakan anakula arpin min harfil Quran. Setiap huruf, satu huruf di dalam Al-Quran, per huruf Lauhul Mahfuz yang Allah letakkan, yang Allah ciptakan dan Allah tenden bahasanya di Lauhul Mahfuz bikod di Jabil Qop, itu satu huruf ukurannya seukuran gunung Qop, Jabal Qop. Satu huruf. Wajalu dalan ala ba'dihim. Ya. Wajalu dalan ala mayadul alai kalamul qadim. Nah, apa tujuan Quran? Selain Allah ciptakan satu lafaz yang Allah ciptakan dan Allah taruh di Lauhul Mahfuz dan nanti akan diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syariah, ya, sebagai tausiah, sebagai wejangan, mau'idatun, sebagai kabar gembira dan kabar buruk, mubasyiran wa nadhiran, ya kan? Wajalu dalan, dan perlu diingat Quran yang kita baca dalan itu memiliki makna, dan maknanya itu ala ma yadul alal kalamul qadim, sama dengan makna kalam qadim. Tapi kalam ini bukan sebagai kalam pengganti kalam qadim. Kita ini istilahnya begini, ada kalam qadim, ada kalam hadis. Kita juga punya. Tapi istilahnya bukan begitu. Kita punya kalam dua, ada kalam hati, ada kalam mulut. Kata hati, kata mulut. Biasanya kalau kita mau, apa artinya kalam hati? Apa artinya kalam mulut? Biasanya kita nyebutnya mulut itu adalah kata-kata apa yang di hati. Berarti seakan-akan kata yang itu pengganti kata yang di hati. Ngerti nggak? Nah, kalau kalam nafsinya Allah, kalam qadim dengan Al-Quran itu jangan samakan seperti itu. Artinya ya kalam qadim Allah. Al-Quran ya Al-Quran. Namun maknanya setiap ayat yang kita baca itu petunjuk apa yang ada makna tersirat dalam Al-Quran yang kita baca, Al-Quran Karim itu yang 30 juz, setiap ayatnya itu menunjukkan makna-makna sama dengan makna kalamnya Allah, kalam qadimnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi apapun yang tersirat makna yang ada dalam ayat per ayat itu adalah makna yang ditujukan kalam qadimnya Allah. Sehingga apabila di Al-Quran itu ada kata perintah, maka kalam qadim itu ada kata perintah. Perintah apa? Ya, sholat, ibadah, taat. Larangan ya larangan. Itu. Ya, larangan ya
larangan. Maka harus ditahu juga kalam qadim Allah itu tunggal. Itu pun ada larangan, ada kata larangan, ada kata-kata ucapan perintah, ada ucapan cerita, ada ucapan lain sebagainya, ya kan? Kalau kita lihat dari makna Quran itu sendiri kan, maka perlu tahu wa kalamu ta'ala sifatun wahidatun. Kalam Allah mah tunggal, kalam qadimnya Allah ya, qadimnya Allah itu tunggal. Namun walakin lahu aqsamu tibariyah. Namun dari segi ibarat itu banyak. Kalamnya mah tunggal satu, tapi mencangkup kepada seluruh. Jadi dilihat dari itibarnya yang berbeda-beda. Jadi disebut banyaknya itu bukan dari kalamnya, tapi dari ibaratnya doang, dari istilah doang. Kalam Allah mah tunggal satu. Nggak masuk akal kan. Jadi kalau logika begini, biasanya orang kan kalau ngomongnya banyak, berarti kalamnya banyak. Makna ucapannya itu banyak, berarti ucapan dia itu banyak kalamnya. Berarti begitu logikanya. Allah mah nggak begitu, jangan disamakan. Iya. Jangan punya anggapan berarti kan di Al-Qur'an itu yang kita baca, Quran itu kan ada perintah, ada berarti banyak dengan kalam Allah. Sedangkan sifat Allah itu wahdaniyah, tunggal sifatnya. Oh, itu hanya ibaratnya doang yang banyak. Kalamnya tetap tunggal satu. Apa perlu kita reka-reka lagi dengan akal? Enggak cukup segitu kita pengertiannya. Kalau kita perdalam nanti malah tambah kacau keimanan. Jadi jangan disamain dengan sifat manusia, dengan sifat makhluk. Makna banyak menandakan omongannya banyak. Gitu. Jangan. Allah mah itibarnya banyak, kalamnya mah tunggal. Lalu jadi model gimana tuh kalam? Ya udah jangan dipikirin, itu mah Allah wallahu alam. Cukup kita sebatas itu aja. Tauhid seperti itu. Ya. Nih saya balikin lagi kan masalah yang kemarin, takut masih kagok. Jadi dilalah yang ada dilalah itu kalau kita mah isi dari ayat yang kita baca itu apa gitu. Jadi dilalah itu maknanya, dilalah itu istilah bahasa kita. Dilalah artinya artilah bahasanya, makna ayat yang kita baca itu. Jadi dilalah ayat yang kita baca itu sama dengan dilalah kalam qadimnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu intinya. Mana keterangan Al-Qur'an itu adalah lafaz yang Allah ciptakan, berarti yang Allah buat, makhluk berarti hadis. Al-Quran jelas ada dalam firman Allah, mana waqad wasafahu ta'ala waqad wasafahu ta'ala bil khalqi, dan Allah telah memberikan sifat pada Al-Quranul Karim yang kita baca bil khalqi, dengan sifat makhluk. Jadi Quran itu disifati makhlukun, makhluk. Fi qouli ta'ala, jelas ayat Allah menjelaskan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Itu ayatnya. Inna ja'alna ay labdul munazzal ala Muhammad. Sesungguhnya ja'alna, aku ciptakan. Apa yang aku ciptakan? Labdo al munazzala ala Muhammad, yaitu lafaz yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qur'anan. Ya, Qur'anan Arabian, bacaan yang berbahasa Arab. Maknanya ay khalaqnahu. Jadi makna ja'alna itu maknanya ay khalaqna. Allah membuat, Allah menciptakan. Kayak kita diciptakan. Nah, tapi kalau ada yang mengatakan kalau Quran itu adalah makhluk, tapi hatinya, tadi kan barang siapa yang mengatakan Quran bukan kalamullah, yukfar, hukumnya kafir. Masalah yang tadi yang pertama kita omongin. Kecuali dia mengatakan bukannya itu bukan kalam qadim.
Artinya bukan kalam kodimnya Allah yang sifat 13 ini. Baru itu benar. Balik lagi kan. Ada kalam Kita muter-muter aja nih ngomong. Udah maju, aja mundur lagi. Emang begitu bahasa tauhid kan bahasanya kayak mantek. Ah, Muter-muter. ya emang muter. Ah, ini kata Imam Hambal kan begini. Ya, wa innam tanal Imamul Ahmad, bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal dalam ucapannya ini suka ngelarang orang kalau ngomong Quran itu makhluk. Benar-benar dicegah oleh yang namanya Imam Hambal. itu makhluk. Ya, Kalam kodimnya. dicegah oleh Imam Hambal kalau ada yang ngomong kayak gitu. Bahasanya diomelin lah. Melin. Kenapa Imam Hambal ngomelin? Li khaufihi ayasbiqu fahmus sailin. Takut nanti orang yang nanya tentang Al-Quran itu, kalau ada yang jawab itu Quran itu makhluk, nanti pemahaman itu dia takutnya kepada sifat yang 13 ini. Itu makanya oleh Imam Hambal, udah jangan suka ngomong-ngomong Quran itu makhluk. Oh gitu. Iya. Memang kalau ngeliat dari ayat, Quran itu memang diciptakan oleh Allah makhluk. Tapi jangan berkata ya Quran itu makhluk. Takutnya nanti dia dikala bertanya dijawab makhluk, takutnya nanti artinya ini, pemikirannya ini, pandangannya ini tujuannya bertujunya kepada sifat yang 13 ini, kalam kodim Allah. Suara. Iya, sedang itu ada huruf kan Quran itu. Makanya udah Quran itu kalam Allah aja disebutnya. Jangan Quran itu makhluk. Baca-baca aja. Emang nggak salah sebut makhluk, tapi kan tadi kalau kita sebut makhluk, asal arti kitanya nggak ke situ, ke sifat 13. Syaratnya. Iya, yang biar aman dari kekafiran, maksudnya. Kalam kodim. Sifat 13. Ya, Itu baru paham-paham. nah, ya sifatul qadim atau kaima. Maka payak puru. Jadi kalau nanti dia punya pemahaman seperti itu yang nanya kafir semua. Sama aja ngumurtadin jadinya. Kalam Allah yang 13. Makanya Imam Hambal nih masalah tauhid beliau sangat wanti-wanti banget. Hati-hati dalam bicara. Kalau yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah itu selalu wanti-wanti ulama mah. Oh. Maka wa yukhadu min sunil Imam Ahmad bin Ambal anna la yajulu syasin ayakul lauli pami qasiran. Maksud tujuannya ini kita bisa paham kalau yang bertanya ini kemarin ya, artinya pemahaman itu rendah IQ-nya. Ya, picik lah pemahamannya. Ya, itu yang bahaya. Tapi kalau yang intelektualnya bagus, dia tanya tentang ini, kita ngomong makhluk, dia bisa paham nantinya. Gitu. Intinya bisa paham. Yang sekira-kira kita takutin orang bakal terjerumus kepada kekafiran, ya mending jawabnya jangan makhluk. Gitu. Kalam Allah aja ya. Iya. Kalam Allah. Maka ini bagi orang yang belum tahu penjelasan tafsir perincian tentang kalamullah sifat 13 ini, yang kalau belum ngaji mah nanya begitu jangan dijawab yang enggak. Jangan jawab sembarangan bahasanya. Tapi kalau yang udah ngaji nih, yang udah ngaji kayak gitu, udah ngaji udah denger. Kurang paham nanya. Enggak ada masalah, soalnya remeng-remeng kan terjadi jelas. Ya, intinya mah kalau jadi intinya mah yang kalau nomor 13 ini kalau ada orang nanya tentang kalamullah tapi dia belum pernah ngaji sifat 20 khususnya yang berkaitan sifat 13 ini, ya hati-hati aja ngomongnya gitu. Ya kalau mau kita rada aman mah lu ngaji aja gitu aja udah. Iya udah begitu aja. Takutnya kita salah lagi, bahaya. Masalahnya kan iman mah lawannya kafir. Masalahnya kafir ini. Iya, kalau kafir, wah kalau kafir mah berarti udah nggak bakal jauh dari neraka itu mah, surga jauh aja, neraka dekat. Ayo Jim, jangan nanya-nanya itu Jim, Jim. Kita bener nyampain, cuma dia salah paham. Takutnya pemahamannya salah. Kita mau kita tuntun kemarin. Jangan gue ada guru. Iya, maksud daripada Imam Hambal itu benar, yaitu orang layariku ada tafsir. Kalau yang nanya itu orang yang belum pernah sama sekali ngaji tauhid. Khususnya kalam ya mungkin sifat 13 ini. Itu kan layariku ada tafsir, yang enggak tahu tafsir. Sedangkan tafsir yang menanya perincian kalam ya ada di sini kan. Ada di kitab.
Nanyanya cilung aja cilung udah. Iya. Ajak kemarin biar sama-sama puyang. Nah, sekarang pertanyaan tentang kalam kodimnya Allah. Al-Quran beres sudah begitu ya. Jadi kalau ditanya Al-Quran itu apa? Ya labdul munazzal. Al-Quran itu maknanya labdul munazzal. Lafaz yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditaruh ditendang di Lauhul Mahfuz untuk disampaikan dari malaikat Jibril ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya yang selanjutnya, kan kalam qadim Allah enggak ada suara. Lalu bagaimana kita paham? Bagaimana Rasulullah paham? Atau kita dengar cerita pernah pakai payupamu ma'ana Sayyidina Musa alaihissalam fahimahu lima najau ala Jabil Tursina. Itu dikala munajat oleh kepada Allah bertemu di Gunung Tursina. Masalahnya kan seperti itu. Nggak kuat Musa. Sedangkan Allah ngomongnya nggak ada suara, nggak ada huruf. Nabi Musa gimana mau ngerti? Begitu kan masalahnya. Atau paling tidak kita suka merayakan Mi'raj itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kata nabiyuna, begitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatabal taala, menghitabkan, berbicara kepada Rasulullah taala Lailatul Isra pada Isra Mi'raj. Jawabannya apa? Ayo. Kok Rasulullah paham kalau disuruh sholat 5 waktu? Padahal Allah mau ngomong gak ada suara. Logika kita kan bagaimana mungkin? Tapi Lu ngomong sama gua suruh gua diem aja. Lu pulang, lu so ngerti. Tadi kata anu ngomongnya gimana? Begini, ngomong begini. Gua ngomong apaan lu kagak tahu kan? Kayak begitu kan, tanpa suara, tanpa huruf. Lalu Rasulullah kok paham? Nabi Musa kok paham? Ngerti maksudnya? Jawabannya gimana kita? Bal jawabnya Allah Ta'ala idza arada ayafama kalam oleh adin alqa fi qalbi makna. Dikala Allah mengiradakan kepada seseorang makhluk seperti Rasulullah dikala bicara kepada Allah Isra atau Nabi Musa ya kan, maka jawabannya alqa fi qalbi makna. Allah akan memberikan pemahaman kepada di hatinya orang yang dikhitabkan, orang yang bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. oh, berarti ketika Jibril itu nyampe wahyu. Jibril udah dikhitab, udah alqa. Udah talaki. Jibril ke Muhammadnya. Ya talaki. Talaki ya. Udah talaki sifatnya. Lapan kemudian. Ya itu man yang diturunkan itu bukan kalam kodim. Iya, itu kan mah kalam lapat. hadisnya, kalam Iya, hadisnya. lapat yang Allah ciptakan, ditaruh di dalam Mahfuz yang nanti akan disampaikan oleh mereka yang dibawa oleh mereka Jibril ke alam dunia untuk disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah kepada umat. Ini lagi cerita Isra Mi'raj. Gitu. Jadi kalam Quran itu bukan kalam kodim. Awas, sekali lagi jawab. Jangan. Kalau kita mengatakan Quran ini yang kita baca kalam kodim, yukfar, kafir. Awas. Bahaya. Faro. Kayak direkam. Balik lagi nih kalau mau kalam kodim nih. Jadi dalilnya itu dalil ya wa kallamallahu Musa taklima. Berarti kan maknanya jelas wa kallamallahu, Allah bicara. Berarti di sini kan tadi dilalah makna Quran ayat per ayat yang kita baca itu sama dilalahnya musawin ala dilati kalamil qadim, dilalah yang ditunjukkan oleh kalam qadimnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, kalau Allah buka aja hijab seperti Rasulullah paham tentang kalam qadimnya Allah, maka kita tahu kalau itu Maha bicara. Pasti kita tahu Allah Maha bicara. Namun kita jangan ngereka-ngereka lagi, berarti ngomongnya Allah sama kayak makhluk, kita reka-reka. Jangan kayak gitu, jangan dihayal-hayal. Berarti Allah ngomongnya biar begini kayak gitu, ngobrol gitu, ada komanya, ada berhentinya. Kita mau kongres. Koma, kan baik lagi kemarin, koma, berhenti, titik, apalagi tanda tanya, tanda seru, itu makhluk. Allah nggak butuh itu. Jadi kalau Allah tuh nggak ada tanda seru, nggak ada tanda tanya, nggak ada tanda anu, nggak ada. Nggak ada wakop, nggak ada wasol, nggak ada ayat. Saya mau nanya Jim, kamu takut. Kita mainan jauh-jauh di depan Kang Kancil aja. Wa kalau Musa taklima wa aidon, ini dalil nakli namanya, dalil yang diambil dari Quran. Berarti jelas kalau Quran sudah berdalil, orang muslim ngedengar kagak ngerti juga, apalagi dia ingkar, geblek namanya udah. Soalnya Quran udah pasti pedomannya, berarti kalau dia nggak percaya sama pedomannya, apalagi sama omongan kita, sama omongan temen, sama omongan orang, sama omongan kiai, Allah aja ngomongnya kagak percaya. Padahal Quran itu sebagai pedomannya. Jadi kalau kita bicara Allah ngomong berarti kan bahasa Arabnya kalamullah. Allah ngomong aja kagak percaya. Omongan Allah yang mana nih? Yang qadim apa yang Quran? Yang Quran. Yang kita maknakan lafzul munazzal.
Jangan nanti saya ngomong omongan Allah aja kagak paham. Jangan sampai kita punya pemahaman, kita ngomong lagi ngebahas Quran, lalu kita bicaranya Allah ngomong aja kagak didengerin. Itu Quran itu kan bahasanya. Berarti kan Quran itu kan yang bersuara. Jadi jangan sampai kita pikiran kita kalam 13 lagi. Kalam sifat 13. Bahaya aja lagi kita. Nah, sekarang dari aklinya, akal. Secara akalnya. Wa aidon idza lam yakun mutakaliman. Kalau Allah tidak bicara, dat yang enggak bicara, lakan ahros, maka Allah ya gagu. Enggak bisa ngomong. Gagap. Wa naksun, sedangkan yang namanya ahrus itu gagu, mungkin bukan gagu kali ya bahasanya apa, kalau di atas gagu yang rada bisa ngomong dikit. Ya. Swing. Enggak ngomong, cuman enggak jelas. Ya swing itu. Swing mah masih ada jelas-jelasnya. Kalau swing mah masih ada sempurna. Tadi lu masih jelas Masih sempurna itu mah. Ini mah ampe cuman suara doang bahasa gitu. Nah, berarti Allah itu gagap. Ya, artinya nggak bisa ngomong, gagu naksun. Sedangkan yang namanya gagu itu naksun, sifat kurang. Sedangkan naksu alaihi muhal, adapun sifat kekurangan bagi Allah itu mustahil. Sebab Allah kamilun, maha sempurna. Maha sempurna. Kalau manusia disebut sempurna, ada cacatnya. Kalau Allah sempurna, nggak ada cacatnya. Maka Allah 100% full. Kalau kita sempurnanya paling gede banget 80%. Maka pas sahabat naqidu wal kalam, maka tetap sifat kalam. Gitu. Wa idza sahabat al kalam ista'ala alaihi haras, maka mustahil bagi Allah sifat kharsu. Gagu. Wa ma pimana atawa yang semakna dengan gagu apa? Bukmun sama, bukmun harsun itu sama, maknanya gagu juga. Gagu, cadel, apa lagi? Mau semakna dengan bahasa enggak kesempurnaan dalam bicara aja. Bege, dempet. Gitu dah pokoknya ngomongnya ya macam-macam lah pokoknya. Gagu, cadel, pelo, apalagi tuh. Wahwa dilul kalam, ya ini merupakan lawan dari sifat kalam. Jadi kalam lawannya bukmun. Iya, kalam lawannya bukmun. Simpulnya mah begitu, simpelnya mah kalam lawannya bukmun. Udah itu dong dihafal nama dalil tadi. Perinciannya juga harus dipahami. Ya. Udah segitu dulu. Ya, tauhid mah kalau jauh-jauh ntar lagi ribet-ribetan lagi. Apa rada puyeng aja lagi. Asifat rabbiyah wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.